warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Hasabila dari kelas BKPIA dengan NIM 251406005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inteligensi. Tentang inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan umum yang dimiliki seseorang untuk berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, menalar, serta memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan yang baru. Contohnya itu di video yang pertama tadi. Video yang pertama tadi menjelaskan bahwa seseorang yang jarang sekali belajar, ketika bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya yang sering belajar, ketika ujian, ketika ada tugas, mereka selalu berkelompok untuk mengerjakan soal dan mengasah diri mereka untuk bisa menempuh ujian tersebut. Jadi, ketika kita memiliki kebiasaan buruk seperti yang di video tadi, ketika dia melihat teman-temannya yang fokus belajar untuk ujian, dia jadi terpengaruh untuk hal baik tersebut. Jadi dia juga ikutan untuk belajar bersama teman-temannya. Jadi itu termasuk ciri-ciri ke dalam inteligensi.
Video yang kedua itu menjelaskan kasus William James Sidis merupakan contoh nyata dari inteligensi yang sangat tinggi, inteligensi luar biasa dan jenius. Inteligensi berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami nalar, memecahkan masalah, dan belajar dengan cepat. Pada kasus dalam video yang kedua, Sidis tingkat inteligensinya yang sangat-sangat tinggi, memungkinkan ia menguasai bahasa, matematika, dan konsep akademik tingkat perguruan tinggi pada usianya yang sangat dini. Hal ini menunjukkan inteligensi memengaruhi kecepatan dan kedalaman belajar seseorang. Semakin tinggi inteligensi, semakin cepat seseorang memahami materi yang kompleks. Yang kedua, inteligensi tidak hanya soal usia biologis, tetapi kapasitas kognitif individu, yaitu kemampuan berpikir pada diri seseorang. Inteligensi perlu dikembangkan secara seimbang dengan aspek emosional dan sosial, karena inteligensi tinggi tanpa dukungan psikologis dapat menimbulkan masalah penyesuaian diri. Jadi, inteligensi menjadi faktor utama yang memungkinkan prestasi akademik luar biasa, tetapi harus diiringi dengan bimbingan dan pengembangan kepribadian yang sehat. Pada video yang ketiga juga menjelaskan adaptasi pada lingkungan baru juga sangat berkaitan dengan inteligensi. Karena inteligensi membantu individu memahami, menilai, dan merespons situasi baru secara efektif. Inteligensi sebagai kemampuan memecahkan masalah. Inteligensi membantu belajar dari pengalaman adaptasi yang menuntut belajar pada hal baru. Inteligensi dan pengambilan keputusan individu yang cerdas. Dan inteligensi bukan hanya IQ. Adaptasi tidak hanya dipengaruhi oleh IQ, tetapi juga oleh
EQ, Emotional Intelligence, dan SQ, Social Intelligence. Inteligensi juga berfungsi sebagai alat utama dalam beradaptasi karena membantu individu memahami lingkungan baru, mengendalikan diri, dan memilih respon yang tepat. Semakin baik inteligensi, kognitif, emosional, dan sosial, semakin efektif proses adaptasinya. Baik, yang kedua yaitu aspek-aspek inteligensi. Menurut Guilford dalam Salamito 2010, inteligensi terdiri dari beberapa aspek utama yaitu kognitif, kemampuan berpikir, meliputi kemampuan memahami, mengingat, dan menganalisis informasi. Yang kedua, konatif, kemauan, berkaitan dengan dorongan untuk menggunakan kemampuan intelektual dalam menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu afektif, perasaan, berhubungan dengan bagaimana emosi dan sikap seseorang mempengaruhi cara berpikirnya. Selain itu, Gardner 2003 dalam teori multiple intelligences menjelaskan bahwa inteligensi tidak tunggal tetapi terdiri dari berbagai jenis seperti inteligensi linguistik, kemampuan berbahasa, inteligensi logis, mametis. Faktor yang mempengaruhi inteligensi. Menurut Suya Brata 2006, faktor yang mempengaruhi inteligensi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, hereditas atau genetik, sifat bawaan yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan, seperti pola asuh keluarga, pendidikan, gizi, dan pengalaman hidup. Lingkungan yang mendukung dan penuh stimulasi dapat membantu individu untuk mengembangkan potensi inteligensinya secara optimal. Sedangkan lingkungan yang kurang menstimulasi dapat menghambat perkembangan tersebut. Pengukuran inteligensi dilakukan menggunakan tes IQ. IQ menggambarkan tingkat kemampuan seseorang dibandingkan dengan kelompok usianya. Kategori IQ. Ada 3 kategori. Yang pertama itu sangat tinggi, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Fungsi inteligensi dalam kehidupan. Yang pertama, membantu proses belajar, menyelesaikan masalah, penyesuaian diri sosial, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu peran inteligensi dalam pendidikan. Inteligensi mempengaruhi yang pertama, kecepatan belajar. Peserta didik dengan inteligensi tinggi cenderung lebih cepat memahami materi. Yang kedua, cara belajar. Setiap siswa memiliki gaya dan kemampuan belajarnya yang berbeda-beda. Ada siswa yang lama menangkap pelajaran dan ada siswa yang cepat sekali menangkap dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prestasi akademik. Inteligensi menjadi salah satu faktor penentu meskipun bukan satu-satunya. Yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran. Guru menyesuaikan metode mengajar dengan kemampuan siswanya masing-masing. Inteligensi dalam bimbingan dan konseling yaitu BK. Dalam BK, inteligensi digunakan untuk yang pertama, memahami potensi dan keterbatasan setiap siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar setiap siswa. Yang ketiga, memberikan layanan yang tepat kepada siswa-siswa. Yang keempat, mengarahkan perkembangan akademik dan karir kepada siswa. Pengukuran inteligensi dalam BK. Pengukuran inteligensi dilakukan melalui tes IQ, observasi perilaku belajar, data akademik, dan hasil asesmen psikologis. Hasil pengukuran tidak digunakan untuk memberi label, tetapi sebagai dasar pemberian pada layanan BK. Pemanfaatan inteligensi dalam layanan BK. Inteligensi dimanfaatkan dalam beberapa layanan BK seperti layanan informasi, memberikan pemahaman tentang potensi diri dan cara belajar efektif siswa. Layanan konseling perorangan, membantu siswa mengatasi kesulitan belajar sesuai kemampuan intelektualnya. Layanan penempatan dan penyaluran, menentukan jurusan atau program belajar yang sesuai dengan siswa. Layanan penguasaan konten, mengembangkan keterampilan belajar berdasarkan tingkat inteligensi siswa tersebut. Faktor-faktor inteligensi yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal mempengaruhi inteligensi berasal dari dalam diri individu dan bersifat bawaan maupun hasil perkembangan pribadi. Faktor genetik atau keturunan memiliki peran penting karena potensi inteligensi dasar sudah diturunkan sejak lahir oleh orang tuanya.
Selain itu, kondisi biologis seperti kesehatan otak dan sistem saraf sangat mempengaruhi kemampuan berpikir dan mengelola informasi. Motivasi belajar juga termasuk faktor internal yang menentukan, karena individu yang memiliki dorongan kuat untuk belajar cenderung lebih aktif intelektualnya. Contohnya ketika kita di dalam kelas. Tergantung kemampuan berpikir kita cepat atau tidak cepatnya menangkap pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Faktor emosional. Faktor emosional juga berpengaruh, seperti kestabilan emosi, rasa percaya diri, dan kemampuan mengendalikan stres. Turut mempengaruhi inteligensi karena emosi yang sehat membantu individu berpikir lebih jernih dan efektif. Faktor emosional seperti kestabilan emosi, rasa percaya diri, dan kemampuan mengendalikan stres turut mempengaruhi inteligensi kita, karena emosi yang sehat membantu individu berpikir lebih jernih dan efektif. Contohnya, ketika kita sudah menghafal sebuah tugas yang diberikan oleh dosen di kampus, karena kita kurang percaya diri untuk mempresentasikannya di depan kelas, jadi semua memori yang ada dalam pikiran kita itu tiba-tiba menjadi hilang karena rasa percaya diri kita yang kurang. Itu juga termasuk ke dalam faktor emosional yang ada pada inteligensi. Faktor eksternal juga mempengaruhi inteligensi, berkaitan erat dengan lingkungan tempat individu tumbuh dan berkembang. Seperti lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran utama yang sangat-sangat penting, terutama melalui pola asuh orang tua, tingkat perhatian, serta stimulasi yang diberikan sejak dini, seperti membiasakan anak membaca dan berdiskusi. Selain keluarga, lingkungan pendidikan juga sangat-sangat berpengaruh, meliputi contohnya kualitas guru, metode pembelajaran, kurikulum, serta suasana belajar yang kondusif di dalam kelas. Karena sekolah menjadi tempat anak mengembangkan kemampuan berpikir secara terarah. Faktor lain yang tidak kalah penting, contohnya status sosial ekonomi keluarga. Karena kondisi ekonomi menentukan akses anak terhadap fasilitas belajar, buku, teknologi, dan gizi, serta layanan kesehatan pada zaman sekarang ini. Selain itu, gizi dan kesehatan yang baik juga mendukung perkembangan otak secara optimal. Sementara pengalaman hidup dan stimulasi lingkungan beragam membantu individu mengasah kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan segala macam situasi. Sekian video UAS Psikologi Umum saya tentang materi inteligensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.